Aku yang lelah. Aku berjalan sempoyongan, mati-matian menyeret tubuh yang jiwanya seakan sudah mati. Pandanganku kosong, tenagaku terkuras habis. Setelah menghabiskan hampir 5 botol vodka di bar kecil, aku memutuskan untuk pulang, merenungkan apa yang telah aku lakukan. Selalu seperti ini, jiwaku berkeinginan meninggalkan jalan setan itu, tapi ragaku terang-terangan menolaknya. Aku terbangun dari tidurku, membuka mataku sedikit demi sedikit. Ah sial, silau sekali, ucapku dalam hati. Kepalaku terasa berat, pusing sekali rasanya. Badanku lemas lunglai seperti tak bernyawa. Aku mencoba bangkit dari tempat tidurku, mencoba mencari ponselku yang jatuh entah kemana. Minuman setan itu sudah membuat tubuhku semakin hari semakin rusak saja. Gumamku seraya berjalan sempoyongan menahan sesak yang menyerang dada. Aku duduk lemas di kursi seraya menatap jendela dengan hampa, menahan sakit pada dadaku yang rasanya seperti terbakar. Sungguh hari yang suram, keadaan seperti ini membuatku menyesal telah minum minuman setan itu. Aku bangun, berjalan tertatih menyeret tubuhku yang lemas ke arah jendela. Istriku datang menghampiriku dan berkata, "Bang, ada simpanan uang tidak? Uang simpananku habis, bahan dapur juga sudah habis." "Tidak ada," jawabku tanpa menoleh. Wanita itu langsung terdiam tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Mungkin wanita itu tahu mengapa aku seperti ini. Ya, memang jika aku sudah meneguk minuman setan, semua terasa begitu menyebalkan, membuat aku murka. Kok Pak Badar masih duduk di rumah jam segini? Emangnya nggak kerja?" tanya ibu-ibu dengan muka yang super menyebalkan. "Palingan dia habis mabuk-mabukan, Bu," sahut ibu yang ada di sampingnya. Aku diam tidak selera untuk menggubris ucapan mereka, tapi hatiku sangatlah marah. Sejenak, aku berpikir, jika seperti ini terus bagaimana nasib keluargaku? Aku ingin keluar dari gelanggang merah ini, tapi ragaku sangat susah diajak kerjasama. Entah mengapa selalu seperti ini. Sudah sekian kali padahal aku terpikirkan untuk bertaubat, tetapi tetap saja selalu kutunda. Entah sudah berapa macam setan yang berhasil menggodaku, ujarku kesal. Ibu-ibu mengejekku tadi. Memang bukan pertama kalinya. Sebelum ini memang sudah sering. Ya, memang wajar. Lagi pula memang benar. Tidak dipungkiri aku memang termasyhur di tempat asalku, tetapi bukan karena kesarjanaanku ataupun kesucianku, melainkan karena sifat sembronoku. Hampir semua orang mengenalku. Nama Badar memang sudah kondang di telinga masyarakat. Bahkan bocah pun mengenalku. Aku adalah Badar Baharudin, seorang yang terkenal karena sifat kurang ajar. Bodohnya lagi, aku tidak pernah merealisasikan tobatku. Bisa-bisa sampai mati pun aku tidak akan pernah bisa mengubah namaku menjadi seorang yang terpuji. Malam kini datanglah. Klub malam favoritku pun seakan memanggil. Panggilan ini rasanya seperti panggilan orang yang sedang ingin perak. Ya, tanpa melihat apapun aku langsung meluncur ke tempat favorit itu. "Tempat ini lagi? Hahaha," itu yang dikatakan hatiku. Ia seakan menertawakan ragaku yang menyebut tobat, namun tanpa ada angin dan hujan langsung kembali berbuat dosa. "Hah? Bicara apa kamu? Kamu pikir aku peduli? Hanya sebotol vodka di sanalah yang bisa membuatku bahagia." Teriak diriku menjawab kegelisahan hatiku. "Woi Badar, lu ngapain ngomong sendiri? Lu sinting," teriak Komar setelah keluar dari rumah yang sorot lampu warna-warni itu. Komar adalah sahabat malamku. Yap, hanya di saat malamlah kita bertemu. "Loh, lu pikir lu gak sinting? Pergi ke sini gak ngacak-ngacak?" Komar benar sahabatku. Dia adalah yang selalu ada di setiap aku bingung mau jalan ke musola atau ke tempat yang bisa membuat kita makin akrab. Malam ini tidak berakhir sama dengan malam-malam sebelumnya. Aku pulang dalam keadaan sangat sadar. Ya, sangat sadar, karena uang yang pas-pasan aku hanya dapat membeli 1 gelas. "Bisakah abang berhenti minum-minum? Kau mengejutkanku," ucapku seraya menutup pintu. "Kamu belum tidur? Tidurlah, ini sudah larut." "Tolong bang, pikirkan masa depan anak-anak. Jika abang terus begini, siapa yang akan menjamin masa depan mereka? Uang hasil kerja paruh waktuku tidak akan cukup untuk membiayai pendidikan mereka." Sungguh perkataan istriku pakai pelatih yang menghujam hati. Sakit sekali. Ketika ia berusaha mati-matian bekerja untuk mendapatkan makan, namun hanya ini yang aku lakukan. Lebih kurang ajarnya lagi, aku tetap minta uang padanya untuk membeli segelas vodka.
Entah di mana otakku menikahinya hingga memiliki 2 anak namun tidak pernah mencukupi kebutuhannya. Aku sadar kelakuanku yang bejat membuat kedua anakku jarang sekali mempunyai teman. Seharusnya aku bersyukur memiliki istri yang sabar, istri yang mau bekerja untuk biaya makan sehari-hari. Perihal biaya pendidikan, anak pertamaku mendapatkan beasiswa di salah satu senior high school karena ia tergolong anak yang pintar. Namun tetap saja, ia membutuhkan uang untuk membeli keperluan sekolahnya. Sekarang kami hanya membiayai seluruh pendidikan anak bungsu kami. Lebih tepatnya istriku yang membiayainya. Bang, ya, panggil istriku membiarkan lamunanku. Iya, besok abang coba cari kerja. Sekarang tidurlah, ini sudah larut. Tidak baik untuk kesehatan jika tidur terlalu larut. Segeralah bertaubat, bang. Kita tidak tahu kapan kita kembali ke pangkuan sang pencipta, ucapnya seraya menaiki ranjang. Dan sialnya itu yang keluar dari mulutku. Sedangkan ingin sekali aku mengatakan, iya aku ingin sekali bertaubat, tolong ajari aku mendekatkan kepada Tuhan. Suara bisik dari luar membuatku terbangun. Sepertinya istriku sedang masak dan anak-anak sedang bersiap-siap untuk sekolah. Hatiku menyuruhku bangkit dari keadaan seperti ini, menyuruhku untuk bergegas keluar dan bersiap-siap untuk mencari pekerjaan. Namun ragaku menyuruhku untuk diam. Bang, makan dulu, seru istriku dari dapur. Ya, sahutku setengah berteriak. Pak, ayo cepetan makan, acak putra bungsuku ketika melihatku berjalan menuju dapur. Semalam bapak minum minuman lagi? Kini giliran putra sulungku yang bertanya. Pertanyaannya membuat dadaku semakin terasa sesak. Malu sekali rasanya. Ayo nak, cepet makannya, nanti terlambat, acak istriku untuk mengalihkan pembicaraan. Ya Tuhan, suami macam apa aku ini, bapak macam apa aku ini, ucapku menangis dalam hati. Di saat aku sedang makan, aku terus memikirkan mau sampai kapan aku begini. Aku pun jadi tidak nafsu makan. Dalam hati aku berkata, aku seharusnya sebagai ayah mencontohkan hal yang baik kepada anak-anak. Pa, aku berangkat sekolah dulu ya, pamit anak-anakku. Iya, belajar yang serius ya nak, jangan nakal di sekolah, ucapku sambil mengelus kepalanya. Aku terdiam melihat segelas air yang nampak samar-samar. Wajahku, lihatlah diriku ini, kelopak mata menghitam, wajah yang sangat kusum. Mau sampai kapan aku terus seperti ini? Makannya tidak dihabiskan, bang, tanya istriku ketika melihat masih tersisa banyak makanan. Tidak. Mau sampai kapan kamu seperti ini? Apa kamu tidak malu pada anak-anak? Tanyanya sembari membersihkan sisa makanan. Aku hanya bisa terdiam tanpa menjawab. Bang, katanya mau mencari kerja, tanya istriku ketika melihatku terdiam di teras rumah. Aku bingung mau mencari kerja di mana, sedangkan aku tidak ada bakat apapun. Aku hanya mempunyai bakat minum berbotol-botol vodka. Tapi aku tetap berangkat mencari pekerjaan. Apapun pekerjaan yang aku temukan, nanti akan aku coba. Sungguh hari ini matahari sangatlah panas. Di saat aku berjalan di tengah keramaian kota, aku melihat ada toko yang menjual bir. Aku mendekatinya. Ternyata ada temanku yang bernama Komar. Badar, sini kita minum bir, teriaknya mengajakku bergabung. Di suatu sisi, aku ingin meminumnya, namun di sisi lain, aku ingin mencari pekerjaan dan bertaubat, tidak minum minuman haram lagi. Ini adalah pilihan yang sangat sulit. Pada akhirnya, lagi dan lagi aku tergiur dengan tawaran temanku dan meminum bir itu sampai aku mabuk. Sinar senja mulai menyorot mataku. Aku hampir sampai. Dari kejauhan di kursi emperan rumah aku melihat seorang. Kukira tamu atau debt collector yang sedang menungguku pulang. Debt collector itu memang sudah berulang kali datang. Sungguh heran padahal televisi rumahku sudah diambil. Tetapi tetap saja tungganganku belum habis. Seorang yang kulihat tadi semakin aku mendekat semakin jelas. Ternyata istriku, Ruminah. Kali ini tatapannya berbeda, penuh harapan. Dia berdandan cantik seolah-olah siap menyambut suaminya pulang kerja seharian. 2 meter dari istriku duduk, mukanya berubah begitu cepat. Rautnya sumringah, kini datar dengan tatapan kosong tak berarti. Nampaknya dia menyadari aku dalam keadaan mabuk. Aku merasakan dia kecewa padaku tetapi tidak mengatakannya. Dia selalu saja begitu. Aku tak mengerti mengapa dia mau dengan orang berandal sepertiku. Ketulusan hatinya memang tidak ada duanya. Lagi pula, apalagi yang
bisa dia harapkan oleh seorang pria sepertiku. Harta tak punya, agama pun tak ada yang bisa kuajarkan. Istriku memegang bahuku, menegakkan badanku yang sempoyongan ke kanan dan kiri tak karuan, hampir jatuh. Aku memang istrimu, Bang. Aku juga ikhlas menikah denganmu, sangat ikhlas. Tapi bukan seperti ini pernikahan yang ku mau sebenarnya. Tidakkah kamu memikirkan sedikit tentang keluargamu, Bang? Anakmu, istrimu, kau yang seharusnya mencarikan nafkah, mempertanggungjawabkan kehidupan kami. Hidupmu bukan untuk sekedar memuaskan ragamu dan nafsumu, Bang. Ini pertama kali ia berkata seperti itu padaku. Mungkin ia sudah sangat kecewa. Aku yang masih belum tersadar dari kemabukan mulai membuka mata dan melihat sekelilingku. Namun kemana semuanya pergi? Aku tak melihat apapun di sekitarku. Aku berada di ruang putih. Tak ada meja atau apapun di ruang ini. Aku kebingungan, memberanikan diri untuk melangkah. Aku berteriak memanggil semua orang yang kukenal. Mungkin ada 100 lebih orang yang telah memanggil. Aku lelah, aku pun menangis. Tiba-tiba ada suara yang memanggilku. Hei Badar, kapan kamu mau kembali ke jalanku? Aku yang terkejut berusaha mencari asal suara, namun aku tidak menemukannya. Suara yang berbeda kini memanggilku pula. Kali ini ternyata istriku. Bang, aku lelah hidup denganmu. Aku yang terheran-heran mencoba untuk menggenggam tangan istriku, namun ia perlahan menghilang entah kemana. Orang-orang mulai muncul bergantian lalu hilang secara perlahan. Mereka semua mengatakan keluhan mereka yang hidup dengan orang yang tak berguna sepertiku. Kali ini orang yang terakhir yang muncul adalah sahabatku, Komar. Badar, lu nangis kenapa sih? Kan ada gue. Lu hidup gak usah takut-takut, minum sepuasnya aja. Gak usah takut semua orang ninggalin lu. Ingat, ada gue. Kalau lu takut, mending kita kemana-mana bareng deh, gue temenin. Hati ini tak lagi sakit mengingat perkataan orang-orang sebelumnya. 100 lebih orang mengatakan terganggu oleh kehidupanku, namun di antara semua itu, mengapa perkataan Komar lah yang selalu aku terapkan dalam hidupku? Apa aku ditakdirkan bersahabat dengan kekelaman dunia? Aku serasa hidup 2 kali dan menemukan kembali semangat untuk berjalan di jalan yang sama. Tiba-tiba merasakan getar pada tubuhku dan mulai terdengar suara orang memanggilku. Namun panggilan ini terasa lebih jelas dan nyata dibandingkan panggilan 100 orang lebih tadi. Bang, bangun! Aku pun terbangun. Terbangun? Ya, ternyata tadi semua hanyalah mimpi. Aku yang sedang melamun karena memikirkan apa yang baru aku alami dibuyarkan oleh perkataan istriku. Bang Komar meninggal. Pagi ini gerimis datang, menemani tangisan sebuah rumah dengan bendera kuning yang berkibar di depannya. Semua orang sibuk menyiapkan pemakaman seorang pria pemabuk. Sebenarnya ia sudah lama mengidap penyakit ginjal, namun bukannya bertobat, ia malah menjadi-jadi mabuknya. Sayup-sayup berduka tentang Komar sampai telingaku. Pikiranku kosong. Apakah aku juga akan berakhir seperti Komar? Apakah mimpi yang aku alami sebagai pertanda akan kepulangan Komar kepada Tuhan? Lalu apa maksud ia mengajakku untuk selalu bersama-samanya? Apakah kematian Komar sebagai teguran Tuhan untukku? Lalu aku harus apa? Hanya pertanyaan yang berputar di kepalaku. Tentang mimpi yang kualami, tentang mimpi saat semua orang meninggalkanku, dan tentang kematian Komar. Bergelut dengan pikiran sendiri, membuatku tidak sadar telah sampai ke peristirahatan terakhir Komar. Masih terdengar isak tangis istri Komar dan ketiga anaknya. Apakah jika aku pergi, istri dan anak-anakku akan menangis seperti itu? Sungguh membayangkannya membuat hatiku nyeri. Aku berjanji, sore nanti aku akan pergi menghadap Pak Ustadz, memintanya diajari bertaubat. Ya, sore nanti. Tolong Bang, segeralah bertaubat. Jangan jadikan aku seperti Nisa, istri Komar. Ketika istriku usai pemakamannya, aku tersentak mendengar ucapannya. Wahai istriku, dengarlah suamimu. Aku akan segera bertaubat sore nanti. Ucapku dengan senyum, tak lupa juga mengusap rambutnya yang tertutup hijab. Kenapa sore nanti? Kenapa tidak sepulang dari sini? Tanyanya dengan dahi berkerut. Karena sepulang dari sini aku akan beristirahat. Ini pagi yang sangat melelahkan, ucapku seraya melangkah menjauh pemakaman. Sekarang cuaca sangat sulit diprediksi. Seperti hari ini contohnya, gerimis di pagi namun terik di siang hari. Sungguh panas matahari sangat mengganggu tidur siangku.
Aku memutuskan untuk keluar kamar, menuju ruang keluarga dengan kipas angin reot yang aku miliki. Lumayanlah untuk meredakan panas. Melirik jam di dinding membuatku sadar ternyata hampir menjelang sore. Dan aku ingat, aku akan pergi menemui Pak Ustadz. Koko putih dan sarung hitam menjadi pilihanku untuk pergi menghadap Pak Ustadz. Bahkan, bukan pilihan, namun hanya itu baju sopan yang aku miliki. Tanpa peci, karena tidak pernah beribadah, aku sampai lupa bahwa aku tidak pernah mempunyai peci. Aku pergi menghadap Pak Ustadz ya, pamit kepada istriku yang sedang menyapu halaman rumah. Salam buat anak-anak, tolong sampaikan bahwa ayahnya akan bertaubat. Dengan gerakan tergesa-gesa, istriku menghampiriku yang masih berdiri di ambang pintu. Iya, nanti aku sampaikan kepada anak-anak. Semoga Allah memberi taubatmu, Bang. Jarak rumah ke masjid tempat Pak Ustadz biasa mengajak anak kampung mengaji memang terbilang cukup jauh. Harus keluar gang dan menyeberang jalan raya. Aku berjalan diiringi dengan tatapan aneh orang-orang. Mungkin mereka berpikir akan kemana seorang badar hingga ia berpakaian rapi. Namun aku hanya diam berjalan. Sesekali juga aku membalas senyuman yang orang-orang lontarkan. Silau, itu yang kurasakan. Teriknya matahari yang mengarah pada jalan raya membuatku menyipitkan mata untuk mempertajam penglihatan dengan penuh kehati-hatian. Aku melangkah menyeberangi jalan. Awas! Brak! Dengan spontan aku menoleh mencari sumber suara. Alangkah terkejutnya aku ketika melihat seorang pemulung dengan botol yang berserakan tergeletak di pinggir gerobak pedagang kaki lima yang sudah hancur. Sepertinya ia tertabrak. Terbukti dengan mobil pick up yang berada di pembatas jalan dengan bagian depan yang rusak. Aku berlari kembali menyeberang jalan untuk ikut menolong pemulung tersebut. Namun aku merasa tubuhku melayang dengan semua rasa sakit yang melekat. Brak! Telingaku berdengung dengan kepala yang menghantam aspal. Aku hanya melihat darah yang mengalir sebelum kegelapan menyerapku. Nama Aulia Dita Febrianti, kelas 12 MIPA 4, kelompok 4. Cerpen aku yang lelah diadaptasi dari puisi dengan judul Kita Kembali dari Jihad yang Kecil Menuju Jihad yang Besar, karya Jalaluddin Rumi.